Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang lebih keras lagi, yang lebih keras lagi. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, mari kita bersyukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik, memelihara.
Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pemeliharaan. Pimpin kami 2023 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka hati untuk diberkati firman Tuhan. Biarlah kami tetap tertib mengikuti firman Tuhan hingga selesai. Tidak keluar masuk ya Tuhan. Berkati kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang mengurapi kami. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan tuntunan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Salam. Yahoo. Penjuah-juah. Horas. Haleluya. Ya. Selamat hari Minggu dan maafkan segala dosa dan pelanggaran saya. Haleluya. Firman Tuhan. Oh itu di tengah kosong ya. Saya lihat dulu. Saya absen. Ya. Oh udah banyak yang pulang kampung. Pak Bultok nggak nampak. Ya. Kalau nampak yang ini nggak nampak. Nampak yang ini nggak nampak. Opung Cinta nggak nampak, Bapak Cinta nampak. Oke. Ya. Di nama Tuhan, doa saya tetap sehat-sehat. Hari ini ada yang sakit ya, perlunya Pak Kevin ya. Ya. Kemarin bisa ikut ya. Tapi gembalanya sudah mengunjungi, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ada pesan dari TikTok ya di penghujung tahun di bulan Desember ya harus waspada ya. Kalau waspada kenapa harus bulan Desember ya, kata mereka banyak kecelakaan, banyak sakit penyakit ya di bulan Desember. Bapak Ibu, waspada itu perlu ya, karena itu adalah salah satu keselamatan. Kami juga anak kami yang laki-laki udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Kemarin saya juskan daun pepaya nggak diminum, ya, akhirnya dibawa ke Santa Maria. Ya karena gimana ya, cuman pahit aja kok susah, kan? Daripada manis kan enak pahit. Ini kan pola pikir kita aja. Ketika kita minum pahit, kita harus ngomongnya dibalik. Enak yang pahit daripada yang manis. Begitu. Sehingga minuman yang pahit itu diminum. Kalau datang yang manis, enak yang manis daripada yang pahit. Begitu. Itu ketika pikiran itu bekerja, saraf-saraf kita bekerja. Oh iya ya, enak yang pahit daripada yang manis. Nah, diminum ya. Itu obat nenek moyang saya dalam pepaya itu. Ya, setiap demam minum itu lewat demamnya. Gak usah 1 kali 24 jam, 1 jam lewat demamnya. Tapi pada takut dengan kepahitan, saudara. Nah, itu intermezzo. Karena pesan dari TikTok demikian, ya. Jadi waspada, ya. Artinya itu kenapa sih? Saya lihat di Idul Fitri juga begitu banyak kecelakaan. Karena pikirannya itu bahasa Jawanya gerangsang, pengen sana sini, sibuk, saking sibuknya kecelakaan, ya kan gitu kan? Ya, saking sibuknya sakit. Ya, sebenarnya sama saja. Setiap bulan itu berkah. Jadi di sini jaga stamina, ya, minum jamu,
cukup istirahat, minum madu. Apalagi yang panitia Natal kan, siang malam dekor lah, inilah, itulah, nasi lah, macam-macam kan, latihan lah, ya. Akhirnya pas mau Natal demam. Ya, makanya minum jamu, istirahat, ya minum madu, minum air panas. Ya, itu saja pesan saya supaya kita jaga tubuh kita tetap sehat. Amin. Oke, kita hari ini tes. Hari ini saya mau sampaikan belajar dari dua tokoh, ya, tokoh yang bukan Kristen, tapi ditulis di dalam Alkitab. Ya, tokoh ini semuanya dari timur. Timur itu berbicara Mesir, Arab, ya Timur Tengah sana. Tapi ada di dalam Alkitab yang kita perlu belajar. Ya, kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk kita baca 1, 2, 3. Orang Samaria yang rendah, yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maksudnya, apa yang harus kulakukan supaya masuk surga? Ini Tuhan Yesus dicobai. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Sebentar, ini kira-kira begini. Ada orang Pekanbaru mau pulang ke Nias, tiba-tiba dicegat di Pasir Pangarean atau di Gunung Tua, ya dirampok mobilnya dan harta bendanya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ayat berapa? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi dia melewati dari seberang jalan. Nah, kira-kira ada nih pengerja-pengerja dan imam-imam dan siswa-siswa dan majelis-majelis gereja rombongan. Dia lihat nih orang yang dirampok tadi, ya, melihat, itu perampok, dan sebagian foto, begitu kan? Yang lainnya terus saja, yang lainnya tolong yuk, terus saja, kira-kira seperti itu. Itu ada pendeta, ada majelis, ada siswa, ada pekerja, kira-kira seperti itu. Gak mau nolong. Terus siapa lagi? Tiga ya, kedua. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Nah, orang Lewi ini adalah bahasanya kalau sekarang ini full time,
Full time itu orang yang digaji oleh gereja, kira-kira mungkin seperti saya, kira-kira, dan orang-orang yang pokoknya yang digaji oleh gereja. Dia melihat juga, kasihan ya, kasihan, benar kasihan, kasihan. Gak menolong, tetap lewat, ya, lewat karena buru-buru mau ngejar Natal di kampung, kira-kira seperti itu. Ayat berapa? 33 kita baca, 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini orang Samaria, ya. Orang Samaria itu orang yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Dia tidak percaya oleh Tuhan Yesus. Dia bukan Kristen. Dia lewat pakai mobil apa ya? Mobilnya marketing lah. Jam. Ya, pakai mobil. Ada orang dirampok. Kasihan dia. Tergeraklah oleh belas kasihan. Ya, kita lanjutkan bacanya biar jelas. Ayat berapa? 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Tuh, orang Samaria yang bukan Kristen tadi, ya, yang dibenci oleh Tuhan tadi, dia berdoa, tolongnya, bilang, ya, dikasih minyak, kasih obat, dan itu diangkatlah ke mobilnya, ke mobil orang Samaria, masukkan ke dalam, dan itu dibawanya ke hotel. Tadi dibawanya ke penginapan. Kita baca, ya kan? Ayat 34, ya kan? Membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35 kita baca. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Ini sama-sama pulang kampung. Yang tadi itu rombongan orang-orang jemaat Kristen. Yang kedua rombongan orang-orang majelis gereja. Yang ketiga adalah rombongan orang yang bukan Kristen. Saudara, dia ngomong sama penginapan, tolong rawat orang ini duit, kasih duit. Kalau kurang, nanti aku pulang dari Medan, aku mampir lagi ke sini, aku akan bayar lagi. Ya, kita selesaikan bacaannya. Sampai di mana? 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan apa? Belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadamu, pergilah, perbuatlah demikian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan kalah imanmu, jangan kalah kita yang rajin ibadah, kebaikan kita dengan orang yang di luar sana tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab, tidak tahu siapa itu Yesus, tidak tahu apa itu kasih, tetapi dia memiliki hati yang baik, belas kasihan, mau menunjukkan pertolongannya. Bukan hanya itu saja, mau mengeluarkan duitnya,
Betul atau betul? Mau mengeluarkan duit. Nah, Tuhan Yesus ngomong-ngomong ini sama murid-muridnya. Siapa sesama manusia itu? Katakan, sesama manusia adalah orang yang menunjukkan belas kasih. Bapak Ibu, saya mau ajak untuk tahun 2023 perbesar kasih kita. Yang setuju katakan amin. Perbesar belas kasihan kita. Bukan soal orang itu Kristen atau tidak Kristen. Mengerti? Bukan soal orang itu keluargamu atau bukan keluargamu. Amin. Bukan soal orang itu satu marga atau satu suku. Tetapi Tuhan ajarkan untuk kita memiliki belas kasihan kepada sesama manusia. Yang setuju katakan amin. Jangan tutup mata atau jangan pura-pura gak tahu seperti yang dua tadi. Yang dua rombongan pertama foto-foto. Rombongan yang kedua pura-pura gak tahu. Pura-pura sibuk mau Natalan di kampung. Tapi rombongan yang ketiga, dia tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tetapi dia kasih duitnya, dia rawat, dia masukkan ke mobilnya, dia belikan nasi ampera, dia tanya mau makan apa, ukuran baju, ukuran apa, karena udah dirampok kan. Udah dirampok tadi, habis itu barang-barang itu. Tahun 2023 ya, dunia ramalan ngomong gelap, tidak pasti, tidak jelas. Tapi kita punya apa namanya? Iman. Setuju? Kalau memang itu terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya. Mungkin kesempatan gereja, kesempatan saudara untuk menolong mereka yang mengalami kesusahan. Yang setuju katakan amin. Gereja tidak cukup terus mengandalkan Pak Pendeta atau Pak Gembala. Gereja adalah kita semua. Yang setuju katakan amin. Gereja adalah kita semua. Kita harus bersatu untuk mengambil kesulitan-kesulitan, untuk mengambil pelayanan-pelayanan, untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam gereja ini sendiri. Makanya dibentuk ada majelis pengerja, gembala pun, guru sekolah minggu, ASER, tim diakonia, pemuda, WBI, PBI. Untuk apa itu? Bukan untuk pamer. Nanti bukan untuk pamer. Tapi ini perpanjangan dari pelayanan gereja ini. Kalau engkau menghormati gembala kul, engkau menghormati saya. Dan engkau menghormati Tuhan Yesus. Engkau menghormati ASER, pengurus pemuda, pengurus PBI, pengurus BBI, pengurus Natal, pengurus pembangunan. Engkau juga menghormati saya dan menghormati Tuhan Yesus. Karena apa? Kita ini tim, katakan tim. Jangan menunggu perintah.
Kalau di sana ada sakit, di sana ada melahirkan, di sana ada kecelakaan, di sana ada apalah yang perlu cepat berjalan tanpa harus disuruh. Karena ini berbicara belas kasihan. Bergerak dulu. Ya setuju, katakan amin. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar. Malu loh, rombongan pertama tadi orang-orang jemaat yang rajin ibadah dan pengerja majelis. Rombongan yang kedua lebih hebat lagi, dia seorang full time, apa pendeta atau pastor. Tapi dia pura-pura gak tahu, pura-pura sibuk. Tetapi kita dipermalukan dengan orang Samaria yang tidak memiliki iman. Tapi dia ini adalah salah satu contoh yang membuat hati kita harus bertobat. Dan setuju, katakan amin. Yang membuat hati kita harus bertobat. Apakah kita masih memiliki hati yang keras? Ya, mari kita buang jauh-jauh. Tuhan Yesus mau buang itu tahta di surga, dan dia turun lahir di kandang domba. Mari kita luangkan waktu untuk menolong orang lain. Setuju, katakan amin. Mungkin saya terpikiran tahun 2023 besok, ya, Natal kita bisa mengadakan aksi sosial, bagi sembako atau bagi obat atau bagi masker atau bagi nasi bungkus atau bagi Indomie, terserah apa gitu kayak. Ya kalau tahun ini belum bisa karena ada keterbatasan dana. Tapi dimulai dari pertemuan untuk kita menabur, untuk kita memberi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo kita belajar jadi orang Samaria. Kita buktikan kita orang yang murah hati. Ini orang Samaria. Sekarang contoh yang kedua. Kita buka Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 1 dulu ya. Ayat 1 sampai ayat 2, baru nanti ayat 10 sampai ayat 12. Sudah ketemu? Orang-orang Majus dari timur lagi. Ya, tadi Samaria juga dari timur. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Ya kan? Orang yang bukan Israel, bukan seiman, tapi dia datang menyembah Tuhan Yesus. 10 kita baca, 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, mur. Nanti ayat 12 kita baca. Orang Majus dari timur, siapa ratu yang dari timur yang membantu membawa emas, kayu aras, kayu kopir, permata dan rempah-rempah yang membantu pembangunan bait Allah Salomo? Ratu Seba, orang yang bukan Kristen. Mungkin dia rajin sholat, rajin sedekah dari Arab sana, tapi dia orang-orang rombongan orang timur ini, dia memiliki hati yang apa? Yang pertama, dialah pertama sebelum Raja Herodes dan imam-imam ahli Taurat tahu orang Majus ini yang bukan Kristen ini, dia lebih tahu duluan bahwa Raja Damai telah lahir. Kok kamu tahu, kata Raja Herodes? Kalau saudara baca terus tadi ya ayat 3 terus saudara, kok kamu tahu? Orang Majus ini dia belajar ilmu perbintangan dan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Mesias. Dia belajar dari kitab-kitab kuno dan dia pelajari, termasuk kitabnya orang Kristen, orang Yahudi dia pelajari. Dan orang-orang Majus ini dia permisi sama Raja Herodes di Israel. Aku orang timur, aku orang Arab, kira-kira seperti itu. Aku mau datang menyembah rajamu. Di mana dia raja yang telah lahir itu? Tapi justru bingung Herodesnya. Di mana? Di mana? Coba selidikin. Kalau saudara baca di ayat 4, 5, 6, 7, 8. Coba selidikin. Nanti kalau udah ketemu Raja Damai itu datang kepadaku, aku juga akan menyembahnya. Kata Herodes. Tapi itu palsu. Banyak orang Kristen yang palsu. Tubuhnya, badannya datang ke gereja, tapi hatinya, pikirannya busuk,